Oke, anak-anak di-mute dulu semuanya. Nanti kalau Bu Puni bertanya baru dibuka terus di-mute lagi ya. Oke, halo semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu kita meskipun secara online ya. Enggak apa-apa, kita tetap bisa bertemu tatap muka bersama-sama melalui HP atau melalui laptop ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua? Baik. Ya, boleh angkat tangan. Baik. Semua baik-baik? Ya. Baik. Baik, oke, puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan Tuhan memberkati. Allah itu sangat mengasihi kita. Allah itu baik sekali buat kita. Baik buat saya, baik buat anak-anak semuanya, baik buat kakak-kakak dan orang tua kita, baik untuk semuanya. Mari kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Yuk kita berdiri semuanya. Kita menyanyikan pujian ini. Baik, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merasakan kalau Tuhan senantiasa menyertai kami, mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu dengan teman-teman meskipun melalui ibadah online. Tolong ya Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan melalui ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ingat enggak anak-anak cerita kita minggu yang lalu? Ingat enggak? Siapa yang masih ingat? Boleh dibuka speakernya. Boleh menjawab siapa yang ingat cerita kita yang kita dengar minggu yang lalu. Ada yang ingat? Ya, Nathan, orang boleh? bijak dan orang bodoh. Good, very good. Orang bijak dan orang bodoh. Ceritanya diumpamakan orang yang bijak membangun rumahnya dan orang yang bodoh juga membangun rumahnya. Dan hasilnya bagaimana?
Orang bijak rumah tetap kokoh, tapi orang bodoh rumahnya hanyut terbawa air karena hujan yang sangat deras. Oke, kita akan menyanyikan lagu Rumah Orang Bijak. Semangat ya anak-anak, kita menyanyikannya. Iya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak juga tokoh-tokoh Alkitab ya, nama-nama tokoh-tokoh Alkitab yang dijadikan sebuah lagu ya. Nah, supaya apa? Supaya kita lebih mudah mengingat kalau melalui lagu itu teladan dan contoh-contoh kebaikan mereka. Nah, ada salah satu contoh misalnya Abraham gitu ya. Bapak Abraham mempunyai. Nah, itu tokoh Alkitab yang dijadikan sebuah lagu. Anak-anak, tahu nggak anak-anak tokoh Alkitab yang lain yang bisa atau yang pernah anak-anak dengar dijadikan sebuah lagu? Siapa yang bisa sebutkan boleh jawab? Boleh dibuka mute-nya, nanti selesai jawab di mute lagi. Oke, siapa yang bisa jawab? Tokoh Alkitab yang dijadikan sebuah lagu. Ya, Yadi? Nabi Nuh. Oke. Ya, lagunya seperti itu. Terus ada lagi yang lainnya. Yang lainnya. Siapa yang bisa jawab? Ada? Citro mau jawab sayang? Sakeus. Iya, Sakeus. Oke. Ada lagi? Siapa yang bisa jawab? Masih ada loh ya. Ada lagi? Daniel. Iya, Daniel. Ya. Terus ada lagi Daud ya. Goliat datang penyanyinya ya. Terus banyak sekali lagu yang lain yang bisa dijadikan tokoh-tokoh Alkitab sebagai teladan kita, sebagai contoh kita untuk berbuat baik. Nah, hari ini anak-anak kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tentang tokoh Alkitab sesuai dengan cerita kita pada hari ini, yaitu tentang Sakeus. Ya, bagaimana ceritanya? Nanti anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kita persiapkan pujian ini untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Sakeus.
Aku mau datang ke rumahmu. Zakius, orang pendek, pendek betul ia. Ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus tahu dan berkata, "Hai Zakius, turunlah. Aku mau datang ke rumahmu." Anak-anak yang manis, anak-anak yang hebat semuanya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bagi kelas. Duduk manis dengar-dengaran firman Tuhan, supaya kita mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan juga mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Yanti. Silakan Kak Yanti. Hai, good morning, Ki. Thank you so much buat kalian yang hari ini sudah bergabung dalam ibadah virtual kita hari ini. Wow, kalian keren, kalian hebat semuanya. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Today is special day. Hari ini saatnya Kak Yanti menyampaikan berita sukacita. Pada minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun. Tanggal 6 Oktober ada siapa ya? Teng, Selin. Selamat ulang tahun, Selin. Ada juga teman kita, Drew. Selamat ulang tahun ya, Drew. Dan hari ini itu very spesial ya untuk kakak kita yang berulang tahun. 48 tahun yang lalu ya, tanggal 10 Oktober. Tepatnya hari ini Kak Ade berulang tahun. Selamat ulang tahun Kak Ade. Wow. Doa yang terbaik buat adik-adik semua dan juga Pak Adi. Ayo adik-adik kita sekarang berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun dan untuk kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus amat sangat baik kepada kami semuanya. Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan menolong kami semuanya, sehingga kami boleh tetap setia, boleh tetap taat, tetap rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan ini, kami semuanya, anak-anak semuanya, boleh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang mencintai gereja, anak-anak yang mencintai orang tua, teman-teman, dan lingkungan di sekitarnya. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, di masa pandemi ini kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami semua. Memelihara sekolah anak-anak, sudah mulai tatap muka walaupun terbatas, tetapi ini menjadi kesukaan bagi anak-anak semua bisa kembali bertemu dengan guru dan teman-teman. Ya Tuhan, biarlah kami semuanya boleh tetap menjaga kesehatan kami dengan menerapkan protokol kesehatan. Berkati guru-guru kami di sekolah, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami ya Tuhan yang terus bekerja untuk mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Kami percaya, ya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, itu di bawah kekuasaan Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini berulang tahun. Untuk Drew, untuk Selin, Tuhan, Engkau sudah menambahkan 1 tahun kepada mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dalam pertumbuhannya, di dalam
kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, kesetiaan buat orang tua untuk selalu menjaga anak-anak, merawat anak-anak dengan baik, terlebih membawa anak-anak untuk terus setia kepada Tuhan. Juga untuk Pak Ade yang tepat hari ini berulang tahun, Tuhan Kau berikan hikmat bijaksana, lebih-lebih dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, dalam segala sesuatu yang hamba-Mu ini lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu GP Kris Malang ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semuanya melalui sekolah minggu ini boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saatnya bagi kelas ya. Silakan join di kelas masing-masing. Ingat, tetap di mute ya sebelum kakak-kakak mempersilahkan kalian semua. Shalom. Shalom. Suaranya boleh dibuka mic-nya dulu. Shalom. Shalom Kak Yuka. Shalom Kak Yuka. Shalom Kak Yuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Jempolnya mana? Jempolnya semua? Dikasih tunjuk dong jempolnya. Kalau baik, dikasih tunjuk jempolnya. Oke, adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini? Jempolnya? Sudah siap? Mana ini ya? Kak Yuka belum lihat nih. Cancel mana jempolnya? Oke. Iya. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya sikap yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah secara online. Kami sudah memuji Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah nyanyi lagu apa ya sebelum firman tadi? Lagu apa? Ada yang bisa bantu? Lagunya apa? Boleh dibuka mic-nya? Lagu Apa ayo? Lagu Orang Bijak. Aduh, bukan. Setelah itu. Ayo apa? Oh, pinter sekali. Terima kasih Citro dan Ethan ya. Wah. Sakeus adik-adik. Ya, boleh di-mute lagi ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Sakeus. Apa yang terjadi sama Sakeus? Nah, adik-adik, sebelum Kak Yuga bercerita lagi, kita akan menyaksikan sedikit adegan ini ya. Yuk, kita semua perhatikan. Suatu hari di pasar kota Yeriko, tampak penjual buah yang sedang bercakap dengan pembelinya. Rupa-rupanya baru-baru ini mereka melihat sebuah perubahan hidup seseorang setelah berjumpa dengan Yesus. Siapakah orang tersebut? Buah. Banyak, Bu. Bu, buah suka. Bu, silakan, Bu. Mau cari buah apa, Bu? Saya mau cari buah apel, Bu. Saya mau cari apel 2 kilo ya, Bu. Berapa 2 kilo? Karena itu langganan sudah ramah mas saya. 1 kilonya aku habis saja. Mana, Bu? Nggak bisa kurangi, Bu. Katanya saya langganan. Bu, nanti saya tambahin apelnya. Saya ambil di belakang ya. Oke, Bu. Ibu, rumahnya yang di mana sih? Rumah saya ada di sana, Pak.
di Jalan Ara, dekat rumahnya Pak Sakeus. Iya, siapa ya yang nggak kenal Pak Sakeus? Sekarang dia sudah berubah. Dulu Bu, penghasilan saya jual buah ini, satu hari 100.000 diminta Pak Sakeus 50.000. Tinggi sekali. Tapi sekarang dia sudah berubah. Saya cuma ditarik 10.000. Karena dia bertemu sama siapa gitu ya Bu ya. Ya syukur ya Bu, sekarang Ibu cuma ditarik 10.000. Saya ini kok malah ngobrol terus. Ya udah ya Bu, sebentar lagi dibungkusin ya buahnya. Saya mau ke toko sebelah. Saya mau cari ikan. Oke ya Bu ya, saya tunggu ya. Terima kasih. Ketika si ibu pembeli masuk ke dalam kampung Maaf itu, ya Bu, nampak seorang nelayan yang sedang keheranan. lama aja ini. Bapak kenapa toh? Saya lagi mikir apa emang? Teman saya Bu, itu teman saya cerita kalau dia habis dikasih bantuan sama itu loh Pak Sakeus. Dia dikasih banyak sekali, dikasih beras, terus dikasih minyak, dikasih gula, pokoknya kebutuhan sehari-hari. Saya yang bingung loh Bu, kok bisa ya Pak Sakeus berbuat baik seperti itu? Kan dulu dia sangat jahat, ya pelit, kaya tapi pelit Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Memang Pak Sakeus sekarang itu sudah berubah sejak dia ketemu sama Tuhan Yesus pada waktu itu. Iya Pak, begitu. Saya ini sampai lupa. Saya mau cari ke toko sebelah dulu ya Pak. Udah ya Bu, maaf ya tadi kesenggol Bu. Suatu hari, Oke adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan ya sedikit adegan bagaimana ketika itu banyak orang Yeriko yang saat itu heran dengan perubahannya Pak Sakeus. Nah, tadi kita lihat Pak Sakeus ini pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa? Pekerjaannya menarik pajak yang nanti akan diberikan ke pemerintah. Nah, kalau sekarang ini kayak adik-adik bayar uang sekolah, uang SPP, seperti itu ya. Nah, penasaran kan apa yang terjadi dengan Pak Sakeus sehingga menjadi orang-orang itu bingung, kok sikapnya berubah? Kenapa ya? Nah, kita mau lihat lagi videonya. Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yeriko, ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ.
Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memanggil. Oke, adik-adik, ya kita sudah lihat bersama bagaimana ketika itu Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, orang seperti Sakeus ya, meskipun dia kaya sekali, punya uang yang banyak, bisa beli apa aja ya adik-adik ya. Nah, orang yang tidak, tapi meskipun Sakeus ini kaya, tapi dia nggak disukai banyak orang, tidak diperhatikan ya, sehingga dia merasa kesepian, sendirian gitu ya. Di hidupnya itu dia nggak punya teman, nggak punya sahabat. Nah, kalau ada adik yang ada di rumah, punya teman kan di sekolah, punya semua, punya sahabat, teman baik begitu, punya? Dijawab? Oh iya, udah angguk-angguk gini ya. Punya adik-adik. Nah, Bapak Sakeus ini enggak punya teman, enggak banyak disukai orang. Tapi adik-adik yang perlu kita tahu bahwa Tuhan sangat peduli dan memperhatikan orang-orang yang merasa kesepian, merasa sendirian. Nah, Tuhan mau menyapa dan hadir dalam kehidupan orang-orang yang merasa kesepian seperti Bapak Sakeus tadi. Ya, yang awalnya dia sendiri, nggak punya teman, meskipun punya banyak uang. Nah, tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Ya, yang awalnya nggak disukai orang, sekarang dia sangat baik sama orang-orang. Ya, bahkan apa? Memberikan apa yang Pak Sakeus punya ini buat orang-orang yang membutuhkan. Ya. Dan juga adik-adik, Tuhan Yesus itu mengenal semuanya loh. Yang hari ini datang itu semua Tuhan Yesus kenal. Ada Michelle, ada Citro, ada Fiona, ada Vano, ada Demian Kenso. Semuanya wis pokoknya Tuhan tuh kenal. Buktinya apa? Nah, waktu Tuhan ketemu sama Sakeus, Tuhan pernah nggak ketemu sebelumnya? Nggak pernah, tapi Tuhan tahu namanya ya. Ketika Tuhan melihat Sakeus lagi naik di pohon tadi adik-adik ya. Wah, Tuhan langsung panggil, Sakeus, turunlah. Nah, Tuhan tuh tahu namanya. Ya, Sakeus ketika naik pohon. Siapa di sini yang sudah bisa naik pohon? Belum ya? Belum berani ya, nanti jatuh ya. Kalau kakak-kakak kita sudah besar mungkin bisa naik pohon ya, panjat pohon begitu bisa. Nah, Tuhan itu mengenal setiap kita. Dan Tuhan itu mau menyatakan bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya ya. Yuk adik-adik, mulai sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar ya, kayak Bapak Sakeus tadi. Dia itu kepengen lihat Tuhan, tapi dia terbatas karena kenapa ya tadi ya? Kok dia nggak bisa lihat Tuhan? Badannya pendek. Pintar, terima kasih. Karena badannya pendek. Tapi meskipun badannya pendek, dia berusaha loh buat ketemu Tuhan. Dia naik di pohon ya adik-adik ya. Sama halnya
ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mau bertemu Tuhan, ya kita harus berusaha mengalahkan keinginan kita. Misalkan contohnya kayak sekolah minggu seperti ini ya. Bangunnya harus pagi, harus siap-siap. Sama halnya kalau kita sekolah. Ya, kalau kita sekolah kan bangunnya pagi. Kita bisa mikir gini, aduh apa hari Minggu gitu loh. Masa aku bangun pagi sih? Enaknya kan bangunnya siang-siang, nggak usah sekolah minggu deh. Nanti aja sekolah minggunya. Apakah begitu? Enggak ada ya, kita mau belajar. Kayak Bapak Sakyus tadi, berusaha mengalahkan sekitarnya yang ada ya. Kita harus punya niat. Kita harus punya semangat buat bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau beribadah, kita juga mau berdoa. Bahkan kalau pagi, bangun-bangun pagi, begitu adik-adik, kita juga mau belajar bersaat teduh. Kita mengalahkan segala keinginan yang, ayo nggak usah deh. Nanti nonton TV aja, caranya bagus-bagus. Nanti main game aja, lihat YouTube yang lain. Apakah seperti itu? Enggak. Kita mau melawannya, ya. Nah, sekarang kita mau bersama-sama melihat ayat hafalan kita pada pagi hari ini, ya. Dari Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Yuk, adik-adik yang sudah bisa baca boleh bantu Kak Yuke ya. Yang sudah sekolah bisa baca boleh bantu Kak Yuke membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Lukas 19 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, terima kasih yang sudah bantu membacakan ya. Ayo ulang sekali lagi. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang. Ya, boleh di-mute lagi ya, Trial ya. Nah, Tuhan Yesus itu datang mencari setiap kita loh adik-adik ya. Mencari setiap kita yang berdosa. Kayak Bapak Sakyus tadi. Dan menyelamatkan setiap kita ya. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sampai pada hari ini. Kita mau berdoa dulu. Ya, setelah itu kita mau beraktivitas. Yuk, semuanya sikap yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk, berdoa dulu. Yuk, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Bapak Sakyus. Terima kasih kalau Engkau memberikan contoh bagaimana ketika Bapak Sakyus merasa sendiri, tapi Engkau mau datang, Engkau mau peduli kepada Bapak Sakyus. Ajarkanlah kepada kami, mulai dari kecil, untuk kami boleh selalu mengalahkan segala keinginan yang tidak baik dalam hidup kami. Karena kami mau datang kepada Tuhan, kami mau bersukacita untuk menyambut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala aktivitas kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah, kita akan beraktivitas ya. Sudah disiapkan kertas coklat, kertas hijau, kertas HVS berwarna putih tuh ya. Lem, gunting sudah siap semua? Yang sudah siap jempolnya boleh ditunjukkan atau mau ambil dulu boleh ya. Yuk diambil dulu, Kak Yuka tunggu deh. Ada yang masih ambil ya? Oke. Ya, terima kasih Papa Mama sudah bantu ya. Oke, sekarang kita akan bersama-sama membuat aktivitas kita pada pagi hari ini. Yuk Joy, duduk dulu Joy. Kita siapkan kertas coklat kita. Ambil dulu semua kertas coklatnya. Kertasnya boleh apa aja yang ada adik siapkan ya. Pokoknya warnanya coklat. Ya. Yuk, sudah? Oke, Kak Yuka lihat dulu kertas coklatnya. Oke, sip, bagus semua. Oke, setelah itu Kak Yuka mau kita akan menggambarkan. Saya belum. Oh, belum. Oke. Kak Yuka tunggu ya. Ambil dulu pokoknya kertas coklat.
Kemudian kita akan menggambar tangan kita. Oke. Nah, adik-adik boleh menggambar di meja ya. Kak Yuka kasih contoh aja ya ini ya. Ya, Kak Yuka kasih alas dulu. Kita akan menggambar tangan kita. Sudah? Kita mau gambar tangan. Bentuk tangannya gimana? Taruh di sini. Ya. Yang lurus ya. Oke. Saya belum masih mau diambil. Oh ya, oke, nggak apa-apa ya. Nanti sambil mengikuti aja ya. Teman-teman yang sudah, adik-adik yang sudah, boleh mulai menggambar tangannya ya. Yuk, sini. Minta tolong Joy, bantu Joy. Sini, taruh di sini kertasnya. Minta tolong Kak Yuka ya. Nih, kita akan gambar tangan. Oke, adik-adik. Boleh mama papa boleh bantu kalau misalkan belum bisa. Ya, kita akan gambar tangan. Yuk. Tangannya kecil ya. Ya. Nah, kalau sudah ya. Nah, ini gambar tangannya ya. Harusnya tadi dibaliknya yang putih juga supaya lebih jelas begitu ya. Oke, adik-adik, sudah? Mana coba gambar tangannya? Ditunjukkan Kak Yuka, lihat cek dulu nih satu-satu benar apa enggak. Oke. Oke, good. Oke, good job semuanya. Ya, kita lanjut ya. Nah, adik-adik boleh gunting bentuk tangannya. Ya. Oke, yuk semuanya boleh digunting bentuk tangannya. Oh, ini yang sudah nih. Contohnya seperti ini. Ya. Tangannya, bentuk tangannya tadi digunting. Kalau masih belum bisa, yang adik-adik Batita boleh dibantu mama atau papahnya ya untuk menggunting. Oke. Ya. Sudah semuanya? Yang sudah boleh ditunjukkan di layar ya. Saya belum. Oh, saya belum ya. Oke, nggak apa-apa, ditunggu ya. Oke. Ya. Hati-hati ya kalau yang pakai sudah bisa pakai gunting, hati-hati ya pakai guntingnya. Kita mau buat apa ya? Oke. Kalau yang sudah sekarang disiapkan yang berikutnya adalah kertas berwarna hijau. Nanti nggak apa-apa ya adik-adik ya. Bisa diselesaikan setelah sekolah minggu ini ya. Yang penting kita ikuti stepnya dulu, langkah-langkahnya ya. Tadi yang bentuk tangan sudah. Oh iya, nggak apa-apa. Yang belum bisa nggak apa-apa. Nanti aja Kak Yuka kasih contoh hasil akhirnya, terus bisa dikerjakan bersama orang tua ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya dulu adik-adik semua. Oke, next langkah yang kedua. Kita siapkan kertas berwarna hijau. Kemudian kita pakai gunting lagi adik-adik ya. Kita mau potong kecil-kecil kertasnya. Nih kertas hijaunya mau dipotong kecil-kecil. Seperti apa Kak potongannya? Nih bebas ya adik-adik ya. Bentuknya bebas. Mau segitiga, persegi, persegi panjang. Pokoknya dipotong kecil-kecil kertasnya ya. Oke. Ya, begitu ya. Oke, sambil mengerjakan step yang pertama atau langkah yang pertama, kemudian kita mengerjakan langkah yang kedua, kita membuat kertas hijau ini dipotong kecil-kecil. Nah, contohnya kayak begini ya. Oke, langkah berikutnya, langkah yang ketiga, kita akan mengambil kertas warna putih kita. Ya, kalau ini nanti adik-adik sebelumnya kita ambil kertas putih. Nah, yang kecil-kecil ini kita butuh agak banyak ya adik-adik ya, buat ditempelkan nanti. Jadi setelah sekolah minggu ini boleh adik-adik potong, bantu mama buat potong-potong ya, kertasnya kecil-kecil seperti ini. Nah, setelah itu kita siapkan kertas warna putih. Mana kertas putihnya? Ya, ini.
Setelah itu tadi yang sudah jadi boleh ditempel gambar tangannya di sini ya. Disiapkan lemnya, kemudian ditempel. Ya. Oke, itu langkah yang ketiga. Kita tempel. Kemudian kertas yang hijau kecil-kecil itu fungsinya apa? Oh, ternyata kita mau bikin pohon adik-adik ya. Tangannya kok ketingin ngetik. Kenapa tangannya Fiona? Oh, tangannya besar sekali. Nggak apa-apa ya. Yang penting bisa ditempelkan di kertas putihnya, oke? Iya, terima kasih ya Mama sudah bantu. Oke adik-adik, kertas hijau yang kecil-kecil tadi kita tempelkan di sekitar pohon ya. Oke. Nah, Kak Yuka akan kasih contoh hasil jadinya ya. Kita buatnya gampang sekali. Silakan ditunjukkan hasil jadinya. Oke ya. Nah, itu adik-adik. Jadi seperti itu. Yang batangnya tadi bentuk jari-jari kita ini bisa dibuat pohon ternyata ya. Terus dikasih warna hijau-hijau yang kecil itu buat daun. Nih, adik-adik boleh pasang ya. Nah, nih, adik-adik boleh pasang. Ya. Kemudian setelah itu boleh dihias. Dihiasnya gimana nih? Kak Yuka mau kasih rumput di sini boleh. Atau adik-adik mau kasih matahari misalkan di sini juga boleh. Pasti adik-adik hebat semua di rumah ya, bisa bikin yang bagus. Oke. Nah, setelah itu, setelah ini semua daun-daunnya selesai ditempel, yang berwarna hijau ini, adik-adik boleh gambar orang. Ya, boleh gambar orang. Orangnya tadi siapa sih yang naik pohon? Siapa? Dibuka mic-nya, siapa yang naik pohon tadi? Masih ingat enggak? Sakeus. 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 Pakai cutter gini tuh, Mas. Iya ya. Oke. Nah, Sakeus naik pohon. Adik-adik boleh misalkan mau gambar orang, kemudian ditempel. Nih, ada orangnya lagi naik pohon. Bapak Sakeusnya lagi naik pohon. Ya, adik-adik boleh gambar di kertas putih, kemudian ditempel orangnya di pohon. Atau kalau adik-adik mau, adik-adik boleh gambar nih, gambar orang di sini ya. Gambar orang di sini pakai pensil aja nggak apa-apa. Pokoknya ada orang yang sedang naik pohon di sini ya. Ada Bapak Sakeus, boleh pakai pensil, boleh ditempel. Begitu ya adik-adik ya, Mama Papa ya. Oke, kalau sudah jadi hasilnya, boleh difoto, kemudian di-share di grup sekolah minggu, oke? Nah, nanti adik-adik boleh melanjutkannya ya, selesai sekolah minggu ini ya adik-adik ya. Oke? Siap? Hebat semuanya ya. Oke, sekolah minggu kita, cerita kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Boleh melanjutkan aktivitasnya setelah ini ya adik-adik ya. Sebelumnya, yuk kita mau foto dulu ya Kak Risa ya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Kak Risa. Oke, semua sudah dibuka. Oke, yuk tunjukkan senyummu yang paling indah. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Halo dia sama Edric, yuk senyumnya. 1, 2. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah semuanya. Nah.